tentang tokoh Sabrang dan tokoh Jawa dalam wayang gedhog gaya Surakarta era Pakubuwono IV sampai Pakubuwono X. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rudi Wiratama dari program doktoral Prodi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Saya lulus dari program doktoral Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa atau lebih beken dikenal dengan nama PSPSR dengan mengangkat disertasi tentang tokoh Sabrang dan tokoh Jawa dalam wayang gedhog gaya Surakarta era Pakubuwono IV sampai Pakubuwono X. Sebelumnya, tesis saya di S2 Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa pun juga mengangkat wayang gedhog, salah satu genre wayang yang sudah langka di Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Pertemuan saya dengan wayang gedhog sebagai objek material mempunyai akar yang panjang dalam sejarah hidup saya. Menawi mekaten sampun boten wonten margi sanes. Wayang gedhog ini pula lah yang membawa saya untuk melanjutkan studi di S2 PSPSR UGM. Dan wayang gedhog ini pula lah yang mengantarkan saya sampai kepada tahap S3 atau doktoral di Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Bisa dibilang bahwa disertasi tentang wayang gedhog gaya Surakarta ini adalah sebuah dream project atau project impian bagi saya. Sebab ketika saya lulus dari S2, pada waktu itu Profesor Dr. R.M. Sudarsono, guru besar sejarah UGM yang juga mengajar saya di S2 PSPSR, menyatakan bahwa beliau sangat berminat untuk menjadi promotor bagi disertasi saya, asal saya mau melanjutkan di S3 PSPSR UGM. Tembung jadikan aku yang kedua iki wis ora ana regane. Lah kok iki arep dimaru. Kakang, aja kakean wuwus. Ing dina iki bakal tak sembadani apa ingkang dadi pamundhute. Walaupun pada akhirnya harapan beliau tidak tercapai karena Prof. R.M. Sudarsono wafat pada bulan Agustus tahun 2018, tetapi semangat dan cita-cita beliau sebagai seorang sejarawan seni, sebagai seorang art historian, membawa saya untuk mengeksplorasi disertasi saya ini. Menjadi lebih mendalam dan lebih kaya tentang bagaimana wayang diperlakukan tidak hanya sebagai benda seni, melainkan sebagai sebuah fenomena budaya yang bisa kita dekati secara multidisipliner, entah itu secara arkeologi, secara estetika, secara historis atau sejarah, secara politis, bahkan secara spiritual. Kekayaan perspektif multidisipliner inilah yang membuat saya mampu bertahan sampai titik akhir untuk mengkaji wayang gedhog yang memang unik ini. Mengapa wayang gedhog menjadi genre wayang yang unik dan patut untuk diteliti? Sebab
Berbeda dengan wayang Purwa yang mendasarkan ceritanya dari Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari epos impor asal India, wayang gedhog ceritanya diambil dari cerita Panji yang sumbernya berasal dari sumber lokal, yaitu cerita-cerita di Jawa Timur. Biarpun begitu, sebagaimana layaknya sebuah karya sastra yang punya nilai lampau dan nilai kini, wayang gedhog juga tidak melulu berbicara di konteks asalnya sebagai sebuah wayang yang menceritakan era Jenggala dan Kediri, melainkan juga ada dimensi kini atau nilai kini yang melingkupi wayang gedhog yang berbicara tentang aspek kultural, sosial, politik, sejarah, dan ideologi yang terjadi di masa pengembangan wayang gedhog tersebut, lebih-lebih di abad ke-19 sampai abad ke-20 awal, di mana Pakubuwono ke-4 sampai Pakubuwono ke-10 yang menjadi patron bagi kebudayaan Kasunanan Surakarta dan menjadikan Panji sebagai ideologi kebudayaan dan ideologi politiknya, menjadikan wayang gedhog sebagai sarana penanaman nilai kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk para sentono dan nayaka atau famili raja dan pejabat kerajaan. Deoji kepareng matur. Bilih sowan kula wonten ing ngarsa dalem Kanjeng Dewaji. Wonten pawartos ingkang wigati. Pawarto bab apa? Deoji, menika wonten lumaraping Kanang Kintaka saking Pelabuhan Kamal. Pelabuhan Kamal. Surasane apa, Kakang? Deoji. Kepareng matur bilih menika wonten sambet rapetipun kaliyan ingkang putra Panji kesatriyan. Nanging kula mboten wantun bikak piyambak. Kepareng apa duka nupiksa pribadi menapa ingkang dados surasaning surat. Ing muri sumambung piswaning para nayaka bumi gedhe penumping 1000 sak hanon-hanonipun lumeber mangaler ngantos dumugi hangebeki alun-alun jejel apipit piswaning para abdi dalem wauta sekenjing Raden Patih Jayabadra denya nangkil dereng wonten tresandha Kanjeng Dewaji miyos. Ideologi apa yang ingin ditanamkan oleh para Pakubuwono ini kepada orang-orang di sekitarnya dengan menggunakan cerita Panji yang notabene adalah cerita tentang percintaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Pakubuwono IV menyadari bahwa sesudah pecahnya dinasti Mataram menjadi 4, Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Paku Alaman, dengan keberadaan kuasa politis dari Belanda yang menjadikan perjanjian Giyanti yang semula diniatkan temporer menjadi permanen, maka upaya-upaya untuk mempersatukan lagi secara politis dinasti Mataram menjadi mustahil. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah bagaimana bisa mempersatukan lagi keluarga yang terpisah tersebut lewat jalur-jalur kebudayaan, sehingga muncullah yang dinamakan istilah Catur Sagotra. Catur Sagotra artinya 4, maksudnya 4 cabang dari dinasti Mataram yang sebenarnya pada hakikatnya adalah Sagotra atau satu keluarga yang sama. Ideologi Catur Sagotra itu pula yang kemudian melatar belakangi wayang gedhog gaya Surakarta dengan cerita-ceritanya seputar kerajaan Jenggala, Kediri, Singosari, dan Murawan, di mana tokoh utamanya Panji yang menjalin cinta dengan putri-putri dari kerajaan-kerajaan tersebut, selalu mengakhiri kisah pengembaraannya dengan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan atau pernikahan ini tidak selalu dimaknai sebagai
perjumpaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga perjumpaan antara ibu bumi dan Bopo Angkoso, perjumpaan antara Sri dan Sedono, perjumpaan antara Bathara Wisnu dan Betari Sri, yang persatuan di antara keduanya kemudian menghasilkan kemakmuran, keselarasan, dan kesejahteraan bagi dunia, khususnya bagi dinasti Mataram. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa wayang gedok dengan ceritanya yang seputar perkawinan adalah sebuah harapan dari para Pakubuwono tentang ideologi kemakmuran. Ideologi kemakmuran dalam perspektif Pakubuwono tidak dicapai dengan cara kompetitif atau dengan cara menundukkan satu sama lain atau mengekspansi satu sama lain. Kemakmuran dalam perspektif cerita Panji dan wayang gedok bisa dicapai dengan cara saling berkoeksistensi atau hidup berdampingan, sederajat, dan saling gotong royong bahu-membahu satu sama lain. Dan disitulah kunci dari pemeo Jawa, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasorake, nguluruk tanpa bolo. Artinya kita bisa kaya tanpa memiskinkan orang lain, kita bisa menang tanpa mengalahkan orang lain, dan kita bisa menjadi tinggi atau luhur tanpa harus merendahkan orang lain. Dan dalam ideologi itu pula yang mendasari bagaimana tokoh-tokoh Sabrang dan Jawa dari masa ke masa selalu berevolusi. Kalau dulu sosok Sabrang dimaknai sebagai kekuatan-kekuatan non-Jawa yang mendatangkan ancaman bagi stabilitas dan keamanan kerajaan-kerajaan Jawa, akan tetapi pada masa Pakubuwono ke-10, tokoh-tokoh Sabrang juga bisa dimaknai sebagai sahabat, sebagai mitra, sebagai teman, di tengah-tengah kesadaran orang Jawa bahwa dirinya bukan lagi pusat segala-galanya, melainkan bagian dari percaturan global politik dunia yang harus proaktif mewujudkan terjadinya perdamaian. Disertasi saya memang memakan waktu yang panjang, relatif panjang, apalagi kalau diukur dari perspektif sekarang. Tapi panjangnya waktu itu yang di sisi lain memang bukan sebuah pemakluman, juga memperkaya perjalanan akademik kami. Ketika kami berangkat dari ide yang disodorkan oleh almarhum Profesor R.M. Sudarsono yang berlatar belakang sejarah, saya dipertemukan dengan Prof. Timbul Haryono sebagai promotor utama disertasi kami. Dengan latar belakangnya yang berasal dari arkeologi, beliau membukakan mata saya, seorang yang belum pernah bersentuhan dengan cabang ilmu arkeologi sebelumnya, untuk melihat wayang tidak hanya semata-mata dari aspek seninya, tapi juga dari aspek perannya sebagai sebuah artefak dan dalam konteksnya sebagai sebuah bahan kajian arkeologi. Sehingga di bawah bimbingan Prof. Timbul, saya lebih banyak berperan untuk membantu bagaimana wayang-wayang itu berbicara dan mengemukakan siapa dirinya di depan publik. Saya pun juga bertemu dengan almarhum Dr. Wismo Nugroho Kristianto sebagai kopromotor kami, yang beruntungnya saya sebelum beliau wafat pada tahun 2024 ini, beliau sempat menguji. Dan salah satu pertanyaan mendasarnya adalah, di manakah letak Wisnu, di manakah letak Bromo, dan di manakah letak Sri bagi masyarakat keraton, sehingga di tengah kebudayaan keraton yang Islam, ideologi ini bisa diterima. Tentu saja dari situ kami menyadari bahwa sosok-sosok Wisnu, Bromo, Sri, dan Kolo dalam wayang gedok Gaya Surakarta tidak lagi dimaknai sebagai dewa-dewa Hindu, melainkan sebagai energi kehidupan, sebagai energi yang menggerakkan peradaban. Dan dari gerakan itu, dari waktu ke waktu, masyarakat Jawa terus hidup. Karena dengan adanya pergerakan dan dinamika tersebut, proses kehidupan terus berjalan, dan dari situ proses untuk menuju kemakmuran pun terus hidup. Disertasi saya ini
walaupun tidak sepenuhnya berasal dari satu cabang ilmu, melainkan dari kajian multidisipliner. Namun kami harapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk kajian wayang di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Sebab sampai sekarang wayang masih belum dioptimalkan dalam peranannya sebagai bahan kajian akademik. Banyak orang menganggap bahwa kesenian masih menjadi objek material pelengkap dan kajian tentang kesenian masih dipandang sebagai kajian non-saintifik. Namun dengan kajian saya melalui disertasi saya ingin membuktikan bahwa wayang selain sebagai sebuah benda kesenian dan sebagai fenomena pertunjukan juga memiliki dimensi-dimensi yang patut dikaji secara ilmiah. Disertasi mengenai wayang gedok, apalagi dalam gaya Surakarta, setahu saya memang belum pernah ditulis. Dan yang lebih umum lagi, disertasi tentang wayang pun di lingkungan prodi PSPSR juga masih terbilang jarang. Tapi hal itu tidak saya jadikan sebagai sarana untuk menyombongkan diri, apalagi untuk melarang orang lain untuk masuk ke dalam kajian ini. Sebaliknya, saya justru mengajak teman-teman yang tertarik untuk mengkaji wayang secara ilmiah dari cabang-cabang ilmu humaniora maupun cabang-cabang ilmu lain secara multidisipliner untuk mendalami wayang sebagai sebuah kajian saintifik di dalam program studi S2 maupun S3 pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa PSPSR Sekolah Pascasarjana UGM.